Membran bioreaktor. Membran. Dalam proses MBR, membran bertindak sebagai alat pemisah padat cair, menjaga biomasa di dalam bioreaktor sebelum membuang limbah yang telah diolah pala. Pada dasarnya, bahan ini menggantikan alat penjernih yang digunakan dalam proses lumpur aktif konvensional atau CAS, membran mikro atau MF, dan ultrafiltrasi atau UV. Dapat digunakan dalam aplikasi MBR. Biasanya membran UV adalah pilihan yang lebih disukai karena karakter pemisahannya yang unggul, sehingga mampu menghilangkan beberapa koloid dan virus juga, dan kecenderungan pengotoran yang lebih rendah karena ukuran pori-pori yang lebih kecil. Membran tersebut memiliki resiko penyumbatan pori yang lebih rendah. Ada 3 jenis geometrik membran yang digunakan untuk MBR. 1. Serat berongga atau HF, lembaran datar atau FS, berbentuk tabung atau multitubular atau MT. Membran bioreaktor. Bioreaktor. Dalam proses pengolahan air limbah, bioreaktor adalah ruangan yang dirancang khusus untuk mendukung lingkungan yang aktif secara biologis, yaitu tempat bakteri dan protozoa yang disebut biomasa dapat tumbuh dan mengonsumsi sebagian atau seluruh zat di dalam air limbah mentah. Mereka dapat bersifat aerobik untuk menghilangkan bahan organik dan mengoksidasi amonia menjadi nitrat. Anoksi untuk menghilangkan nitrogen dari nitrat menjadi gas nitrogen, atau anaerobik untuk menghilangkan bahan organik, tergantung pada ada atau tidaknya oksigen dan nitrat. Biasanya membran dipasang setelah bioreaktor aerobik atau anaerobik, masing-masing proses MBR dan ANMBR. Ada 3 jenis bioreaktor. 1. Bioreaktor pertumbuhan tersuspensi di mana biomasa tumbuh menjadi flock. 2. Bioreaktor pertumbuhan terpasang atau biofilon di mana biomasa tumbuh menjadi menempel pada pembawa. 3. Bioreaktor hibrida yang menggabungkan pertumbuhan tersuspensi dan pertumbuhan melekat. Apa itu membran bioreaktor atau MBR? Proses MBR diperkenalkan oleh akhir tahun 1960-an setelah ultrafiltrasi komersial atau yang disebut UF dan mikrofiltrasi atau yang disebut MF. Membran dikembangkan. Proses MBR awalnya diperkenalkan oleh Dr. Oliver Ince dan merupakan kombinasi pengguna bioreaktor berisi lumpur yang diaktifkan dengan low filtrasi membran cross flow. Terobosan baru untuk MBR muncul pada tahun 1989 oleh Yamamoto dan rekan kerja, yaitu ide merendam membran dalam bioreaktor. Pada prinsipnya membran bioreaktor atau yang disebut MBR merupakan suatu sistem pengolahan air limbah yang mengaplikasikan penggunaan membran yang terendam di dalam bioreaktor. Proses yang terjadi di dalam bioreaktor merupakan kombinasi proses membran untuk pemisahan biomasa. Membran dalam hal ini juga menggantikan peran kolam sedimentasi untuk memisahkan padatan dan cairan pada teknologi konvensional atau lumpur aktif. Membran bioreaktor atau MBR adalah teknologi pengolahan air limbah yang sensitif terhadap macrofouling. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pengolahan pendahuluan sebelum air limbah masuk ke MBR. Hasil analisis air olahan MBR menunjukkan bahwa kualitas air memenuhi baku mutu kecuali konsentrasi zat organik yang sedikit melebihi. Kombinasi pengolahan pendahuluan dan MBR diperlukan untuk menghasilkan air daur ulang yang memenuhi baku mutu air bersih. Membran yang digunakan dalam proses MBR antara lain mikrofiltrasi atau MF, ultrafiltrasi atau UF, nanofiltrasi atau NF, reverse osmosis atau RO, elektrodialis atau EDI, dan deinonisasi elektro atau EDI. Membran umumnya terbuat dari plastik, keramik, atau logam. Membrane bioreaktor atau MBR berfungsi sebagai teknologi pengolahan air limbah yang sensitif terhadap macrofouling dan dapat menghasilkan air daur ulang yang memenuhi baku mutu air bersih. Proses MBR juga mampu menghilangkan logam berat hingga 99%. Selain itu, MBR dapat digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih akibat peningkatan jumlah penduduk. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses membran bioreaktor atau MBR adalah karakteristik membran, karakteristik lumpur, jumlah oksigen yang dialirkan, dan kondisi operasi.
Desain membran dan alternatif operasinya harus memperhatikan faktor SRT dan HRT yang mempengaruhi kinerja MBR. Fouling di membran juga perlu diperhatikan dan dapat dikontrol melalui pembilasan, penggunaan kimia, dan pemeliharaan. MBR has a number of advantages over traditional wastewater treatment. In the conventional activated sludge treatment method, sludge is separated into solids and liquid in a settling tank. This is called clarification. The innovative MBR technology combines activated sludge treatment with solid liquid separation by means of microporous membranes, in place of the traditional separation by secondary clarification. The MBR modules can be put in a separated tank after the oxidation tank. This configuration is called standard system. The MBR modules can also be put directly in the oxidation tank. This configuration is called compact system. The MBR process delivers a highly treated effluent suitable for non-potable reuse applications. The MBR system can be rearranged in a variety of configurations. The typical MBR system includes a rotary influence screen and anoxic, anaerobic, and aerobic tanks for biological treatment. The MBR modules and MBR tank, air blowers for the aeration process and for membrane scouring, a pump set for the MBR permeate suction and for sludge recirculation, chemical dosing systems, and a cleaning tank for periodic chemical enhanced backwash. The first step of the treatment process is the mechanical screening of incoming wastewater. The screened wastewater flows into the anoxic tank. Within the anoxic tank, a submergible mixer blends the screened wastewater with mixed liquor returning from the MBR tank to achieve the desired level of denitrification. In the absence of dissolved oxygen, nitrate is converted into nitrogen gas in the tank. From the anoxic tank, mixed liquor flows to the anaerobic. Faktor yang mempengaruhi filtrasi di MBR yaitu karakteristik membran, terdiri dari ukuran pori, hidrosiliti, kekasaran permukaan, beban permukaan. Sedangkan dalam bentuk karakteristik lumpur yaitu konsentrasi biomasa, rheologi, ukuran dan bentuk partikel, konsentrasi koloid. Sedangkan bentuk kondisi operasi yaitu biologi, terdiri dari SRT atau HRT, temperatur. Sedangkan dalam bentuk membran, diendit, flux, dan aerasi. Konfigurasi MBR. Konfigurasi proses MBR ini bermacam-macam, tergantung dari kualitas air limbah yang akan diolah dan letak membran terhadap reaktor. Contohnya, proses ini terdapat dilengkapi zona anoksi yang diletakkan setelah pengolahan aerobik sebagai cara melakukan denitrifikasi dengan dimensi tergantung dari konsentrasi FW nitrat dan nitrogen. Selain itu, dalam proses ini juga dapat digunakan zona anaerobik untuk meningkatkan penghilangan fosfor. Jenis konfigurasi proses MBR adalah sebagai berikut. Yang pertama, membran terendam atau submerged atau membran. Yang kedua, membran eksternal atau yang disebut set system membran. Dan yang kelima, prinsip konfigurasi membran yaitu hollow fiber atau HFI, spiral wall, plate and frame, plating filter, craft G, tubular. Efisiensi penghilangan polutan COD dan BOD5. Jumlah mikroorganisme di MBR banyak sehingga tingkat penghilangan polutan dapat ditingkatkan. Hal ini menyebabkan degradasi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu, sehingga volume reaktor yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan proses lumpur aktif konvensional yang biasanya mencapai 95%. Pengisian COD dapat meningkatkan menjadi 96-99% pada MBR. Penghilangan nutrien. Penghilangan nutrien perlu diperhatikan dalam pengolahan air limbah, terutama di daerah yang sering terjadi eutrofikasi. Dalam proses lumpur aktif konvensional, teknologi yang paling banyak digunakan saat ini untuk menghilangkan dari air limbah kota adalah nitrifikasi dikombinasikan dengan denitrifikasi. Nitrogen. Efisiensi penghilangan nitrogen sudah dilakukan dalam proses MBR. Adanya penambahan sedikit suplai oksigen dan kecepatan nitrifikasi akan memfasilitasi pertumbuhan blok biologis. Proses anaerob nitrifikasi diperlukan dalam
menghilangkan nitrogen dalam proses MBR. Cooling di membran. Cooling di membran perlu diperhatikan dalam mendesain membran pada sistem MBR. Membran cooling dapat disebabkan oleh partikel yang berbentuk kontaminasi kimia atau presipitation. Partikular fouling terjadi akibat materi dalam limbah cair yang mengumpul pada permukaan membran. Sebagai lapisan menumpuk, pori-pori membran dapat memblokir, mengurangi fluks melalui membran dan meningkatkan TMP. Membran cooling dapat dikontrol melalui pembilasan dengan menggunakan kimia dan pemeliharaan dan membersihkan secara periodik di tempat. Desain membran dan alternatif operasinya. Desain sumber membran bioreaktor atau bioreaktor dengan membran yang terendam harus dilakukan backflushing untuk mengontrol penghilangan cek dan fouling di permukaan membran. Pemberian udara untuk menghasilkan surface shear dan kecepatan aliran yang dapat melewati membran harus stabil sebesar 1 atmosfer. Dalam mendesain MBR tergantung faktor SRT dan HRT yang mempengaruhi kinerja MBR. Konfigurasi membran yang harus dipenuhi bioreaktor ini ada dua, yaitu hollow fiber kapilari yang memiliki ciri-ciri diameter membran sangat kecil, sejumlah besar membran dalam modul dan unit pendukungnya, densitas 600-1200 meter persegi per kubik kapilari membran, sampai 30.000 meter persegi per kubik untuk hollow fiber membran. Hasil dari proses selama melewati membran dikumpulkan di luar membran. Yang kedua dari konfigurasi membran yang harus dipenuhi bioreaktor ini adalah plate dan frame. Bentuk sederhana dan membran dapat dipindahkan dengan mudah, mirip dengan filter press, densitas 100-400 meter persegi per kubik. Membran diletakkan paralel dengan influence saling berhadapan satu sama lain. MBR mempunyai banyak keuntungan diantaranya meliputi tidak diperlukan bak pengendap kedua dan proses filtrasi, sehingga mengurangi jumlah bangunan pengolahan dalam kondisi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kualitas effluent yang cukup baik, maka tidak diperlukan digester dan desinfeksi dengan ultraviolet. Tidak seperti bak pengendap pada proses lumpur aktif yang dalam pemisahan lumpurnya perlu karakteristik tertentu, sedangkan proses ini tidak tergantung dari karakteristik, sehingga volume untuk aerasi bisa dikurangi. Dapat dirancang untuk closed loop edge sehingga tidak tergantung dari jumlah lumpur yang dihasilkan. Pengolahan mikrofiltrasi atau MF, ultrasi filtrasi UF menghasilkan kualitas effluent yang baik sehingga dapat digunakan sebagai sumber air daur ulang. Hasil pengolahan dari MBR tidak menimbulkan polusi, kebisingan, dan bau sehingga dapat dibangun di daerah perumahan. Kelebihan membran bioreaktor atau MBR. 1. Jejak yang lebih kecil ipal baru atau teropong hidrolik yang lebih tinggi ipal yang sudah ada. Klasifikasi ukuran besar tidak diperlukan lagi, ruang yang lebih kecil dan seringkali bentuk persegi panjang. Dilengkapi dengan kaset membran menggantikan klavier sekunder yang ukurannya diatur oleh pembebanan hidrolik dan padatan. Selain itu, karena konsentrasi biomasa yang lebih tinggi yang dapat dipertahankan di dalam bioreaktor, total massa padatan yang sama disimpan dalam tangki yang lebih kecil sehingga menghasilkan jejak lebih kecil hingga 50%. Kelebihan membran bioreaktor atau MBR yang kedua, limbah berkualitas tinggi, bebas bakteri dan patogen. Dibandingkan dengan proses lumpur aktif atau CAS, limbahnya bebas dari padatan, tersuspensi, dan berkurangnya kandungan bakteri dan virus. Oleh karena itu, densifikasi minimal diperlukan. Karena itu, proses MBR dengan mudah memungkinkan limbah yang telah diolah untuk dibuang ke badan penerima sensitif atau untuk digunakan kembali untuk keperluan seperti irigasi, perkotaan, utilitas, atau pembilasan toilet. Sementara itu, kualitas juga tinggi untuk disalurkan langsung ke proses reverse osmosis atau R. Operasi MBR. Sistem MBR menggunakan membran berbentuk hollow fiber, dirangkai dalam bentuk modul bulat yang melekat pada rak dan dicelupkan ke dalam reaktor. Air resi dan limbah dialirkan ke dalam reaktor dengan two-phase air water jet dari dasar modul. Sistem ini menghasilkan distribusi MLSS yang merata melalui modul dan mencegah mengendapnya padatan di permukaan membran. Selain itu, desain tangki reaktor sedemikian rupa agar dapat memudahkan untuk mengeluarkan membran jika debit kecil. Hal ini
bertujuan supaya energi dapat dihemat dan membran dapat lebih awet jika tidak dipakai terus-menerus. Setiap membran dilengkapi dengan pompa influence supaya lumpur dapat dialirkan ke tangki air besi. Ini dimasukkan agar proses mikrobiologi di lumpur tetap aktif dan terjadi penumpukan lumpur di reaktor. Bagaimana cara kerja bioreaktor membran dalam proses pengolahan air limbah? Fungsi penting membran adalah untuk memisahkan padatan dari cairan dalam fasilitas lumpur aktif. Hal ini secara tradisional dilakukan dengan menggunakan alat penjernih sekunder. Dua konfigurasi proses dimungkinkan. MBR terendam jika menggunakan membran yang digerakkan oleh vakum seperti seri PCI HF ZMBR2. MBR sidestream atau eksternal jika membran yang digerakkan oleh tekanan digunakan seperti PCI A series. Biasanya membran yang digerakkan oleh tekanan digunakan instalasi yang lebih kecil dan atau limbah industri yang sulit diolah. Sedangkan membran terendam digunakan untuk instalasi berukuran sedang dan besar. Aplikasi pengolahan IPAL dan MBR. Berdasarkan pengalaman pada penerapan MBR yang telah diaplikasikan, dapat diketahui bahwa sistem membran sangat sensitif terhadap makropooling oleh kotoran. Adanya kotoran mengakibatkan problem dalam operasi MBR dan malahan akan menyebabkan kerusakan. Untuk mengatasi ini, maka perlu dilakukan pengolahan pendahuluan untuk menghilangkan padatan seperti padatan kasar yang berupa plastik, biji-bijian, pasir serta minyak emas dan rambut yang terdapat di dalam air limbah. Sesuai dengan kondisi tersebut, maka unit pengolahan air limbah yang akan dikaji adalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sistem konvensional yang akan mengolah air limbah sehingga mencapai kualitas air yang dapat diolah lebih lanjut dengan proses MBR dan post treatment. Pengolahan lanjutan merupakan unit pengolahan air daur ulang dengan Hasil analisa air olahan. Dengan hasil air data di samping olahan MBR tersebut menunjukkan bahwa hasil olahan pengolahan pendahuluan treatment dari IPAL yang diletakkan sebelum MBR mempunyai kualitas yang baik karena effluent yang dihasilkan dapat memenuhi standar untuk diolah di MBR. Hal ini menjelaskan bahwa perlu adanya kombinasi pengolahan pendahuluan dan MBR agar menghasilkan air daur ulang yang memenuhi baku mutu air besi. Kesimpulan dari
aplikasi membran atau MBR untuk proses daur ulang air limbah. 1. Teknologi pengolahan air limbah domestik dengan membran bioreaktor atau MBR sudah digunakan banyak negara karena memiliki banyak kelebihan dibanding pengolahan air limbah dengan sistem konvensional. 2. Dalam proses MBR, beberapa faktor yang mempengaruhi filtrasi adalah karakteristik membran, karakteristik lumpur, jumlah oksigen yang dialirkan, dan kondisi operasi. 3. MBR sebagai teknologi daur ulang air limbah mencapai hasil yang optimum jika didesain dengan desain parameter yang telah ditentukan dan dioperasikan sesuai dengan prosedur operasi standar yang telah ditetapkan.